Awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi menjadi putra dan putri Allah. Terdengar panggilan Roh untuk mengangkat salib, dan mereka yang mengangkat salib akan menemukan bahwa salib mengangkat mereka. Dituliskan oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, salam sejahtera untuk para pendengar dimanapun Anda berada saat ini. Kita berjumpa kembali dalam mendengarkan firman Tuhan melalui audio Renungan Pagi pada tanggal 6 Februari 2021 dengan judul Dalam Rumah Tangga. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita saat ini, saya mengajak untuk kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus karena kebaikan dan kemurahan Tuhan sudah jaga dan pelihara kami sepanjang malam tidur kami hingga pada pagi hari ini kami bangun dengan tubuh sehat dan segar. Sebelum kami melakukan aktivitas dan pelayanan kami di hari ini, kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah melalui hamba pada saat ini karena kami siap untuk mendengarkannya. Ampuni kami Tuhan, kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terdapat di dalam Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-9, demikian firman Tuhan. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Mari kita ikuti penjelasannya. Sejak semula orang-orang yang setia di Israel telah memberikan banyak perhatian kepada soal pendidikan. Tuhan telah memberikan petunjuk agar anak-anak sejak dari masa bayi harus diajarkan tentang kebajikannya dan kebesarannya. Teristimewa sebagaimana dinyatakan dalam hukumnya dan ditunjukkan dalam sejarah bangsa Israel. Oleh nyanyian dan doa dan pelajaran-pelajaran dari Alkitab disesuaikan kepada pikiran yang sedang terbuka, para ayah dan ibu harus mengajar anak-anak mereka bahwa hukum Allah itulah suatu pernyataan tabiatnya, dan bahwa ketika mereka menerima prinsip-prinsip hukum itu ke dalam hati, peta Allah dilukiskan pada pikiran dan jiwa. Kalau bagi Musa penting untuk menjelmakan hukum-hukum itu dalam nyanyian kudus, agar ketika mereka berjalan di padang belantara, anak-anak dapat belajar menyanyikan hukum itu ayat demi ayat. Juga betapa penting para dewasa ini mengajarkan firman Allah kepada anak-anak kita. Kebahagiaan yang benar dalam hidup di dunia ini dan hidup di dunia yang akan datang tergantung atas penurutan kepada beginilah firman Tuhan. Biarlah hidup Kristus yang menjadi contoh. Iblis akan berbuat segala cara yang mungkin untuk merobohkan ukuran peribadatan yang tinggi ini sebagai suatu ukuran yang semata-mata terlalu keras. Maka pekerjaanmu lah untuk mengesankan pada anak-anakmu ketika mereka masih muda dan pikiran mereka dibentuk di dalam peta Allah. Kristus datang ke dunia ini memberikan kepada mereka suatu teladan yang hidup tentang bagaimana mereka seharusnya, dan para orang tua yang mengaku percaya kepada kebenaran zaman ini haruslah mengajar anak-anaknya mengasihi Allah dan menuruti hukum-Nya. Inilah pekerjaan yang paling besar dan paling penting yang dapat dikerjakan oleh bapak-bapak dan ibu-ibu. Gerakan pembaharuan yang besar itu harus dimulai di dalam rumah tangga. Penurutan kepada hukum Allah itulah pendorong yang besar kepada kerajinan, penghematan, sifat berterus terang, dan tindakan yang adil di antara manusia dan manusia. Kedewasaan yang mulia dan kedewasaan yang serbaguna tidaklah datang secara kebetulan. Itu adalah hasil dari suatu proses pembentukan tabiat dalam tahun-tahun yang pertama masa muda dan hukum Allah yang dipraktekkan di dalam rumah tangga. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus karena kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini mendatangkan berkat bagi kehidupan kami dan mengingatkan kembali kepada kami bahwa kebahagiaan yang benar dalam hidup di dunia ini dan hidup di dunia yang akan datang tergantung atas penurutan kepada beginilah firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini
Hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama dengan wakil, seluruh menteri dan stafnya. Hikmat dan pengetahuan sorga Tuhan berikan kepada mereka. Karena di tengah-tengah pandemi, gejolak, bencana alam, banjir, gempa bumi, longsor di mana-mana, kami yakin dan percaya dengan kuasa dan hikmat Tuhan, pemerintah kami akan dapat mengatasi semuanya tepat pada waktunya. Kami juga berdoa untuk para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat bidan di semua rumah sakit, bahkan puskesmas yang ada di Indonesia. Kiranya dedikasi di dalam pelayanan dan hikmat pengetahuan sorga Tuhan berikan kepada mereka agar dapat menjalankan pelayanan dengan sebaik-baiknya di tengah-tengah pandemi saat ini. Kami berdoa untuk pimpinan-pimpinan gereja Tuhan, dari tingkat yang tertinggi sampai kepada gembala-gembala jemaat dimanapun mereka berada. Tuhan lindungi pelihara mereka, curahkan kuasa Roh Kudus-Mu agar mereka melayani dengan hati yang tertuju kepada Yesus Kristus. Kami juga menyerahkan guru-guru, kepala sekolah, dan semua didik ke dalam tangan Tuhan. Urapi mereka, berikan hikmat dan pengetahuan sorga selalu bagi mereka. TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, tukang grab, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Kiranya berkat Tuhan senantiasa dicurahkan kepada mereka, cukupkan kebutuhan mereka, dan biarlah mereka juga menjadi saluran berkat bagi sesama manusia. Kami berdoa untuk para pendengar yang setia dimanapun mereka berada saat ini, yang berulang tahun dengan bertambahnya usia yang Tuhan berikan bagi hidup mereka. Mereka juga selalu bersyukur senantiasa dan melayani Tuhan, menggunakan bakat dan talenta yang Tuhan berikan bagi hidup mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.